Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat. Ibu Bapa sekalian, kita akan mendengarkan khotbah pada Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Tapi lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah pada Minggu ke-20 setelah Trinitatis pada tanggal 25 Oktober 2020, kita akan bacakan dari kitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian bunyinya. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air, berbicara tentang air adalah kebutuhan pokok kita yang sangat vital bagi kita manusia. Tubuh manusia dapat bertahan sekitar 5 minggu tanpa makan, tetapi hanya butuh 5 hari bertahan tanpa air. Dan ini dapat disimpulkan bahwa air bagi tubuh adalah menjadi hal yang pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Tak terkecuali manusia yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air sekitar 3/4 atau 73%. Mungkinkah manusia bertahan hidup tanpa air? Tentu jawabannya adalah tidak. Demikianlah penting air itu bagi kehidupan manusia. Dan ini juga yang menjadi dialog hangat antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Sumur itu adalah peninggalan Yakub yang terbuat ribuan tahun silam sebelum momen pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Sekarang apa yang dapat dipetik dalam perjumpaan mereka itu, saudaraku? Pertama, kasih Yesus bersifat universal. Kasih Yesus terbuka bagi siapa saja. Tidak ada dibatasi oleh satu suku bangsa, yakni kaum Yahudi saja. Yesus mampu menerobos tembok yang selama ini tidak bisa terjadi, yakni perjumpaan antara orang Yahudi dengan perempuan orang Samaria. Mengapa? Karena faktor keagamaan mereka yang berbeda. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria memiliki ajaran sesat, sehingga ada sikap saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Tambah lagi, perempuan Samaria dianggap rendah dari semua kalangan, karena perempuan tersebut memiliki kesusilaan yang sangat bobrok, yang penuh aib dan dosa. Namun apa yang terjadi perjumpaan Yesus dengan perempuan orang Samaria itu, saudaraku, adalah suatu catatan sejarah, yakni adanya pembaharuan di tengah-tengah kehidupan, yang tadinya tidak mungkin bisa berjumpa, namun pada akhirnya bisa berjumpa karena Yesus yang memiliki karakter kerendahan hati itu. Maka dia mau melakukan, bahkan menginisiatifkan supaya tidak ada lagi perbedaan satu sama lain di hadapan Tuhan, yang dimana sama-sama mereka itu menerima anugerah dari Tuhan Allah. Baik itu kalangan dari suku manapun, perempuan maupun status sosial ekonomi sekalipun. Yesus meminta kepada perempuan itu. Saat perempuan itu hendak menimba air, katanya, "Berilah aku minum." Kita bisa lihat di ayat 7. Tentu sangat terkejut perempuan Samaria itu atas permintaan Yesus, seperti yang dikatakannya pada ayat 8. "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Lalu Yesus secara tidak langsung sedang menginjili perempuan Samaria pada ayat 10. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Sebenarnya Yesus di sini sedang memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria tersebut, bahwa dialah sendiri air hidup itu. Dari dialog ini terlihat sifat atau karakter Yesus yang penuh kasih secara universal itu. Yesus telah keluar dari kebiasaan Yahudi yang selalu memandang rendah orang lain di luar dari Yahudi. Kasih Yesus yang universal inilah yang menjadi landasan gereja untuk melayani kepada semua orang. Tidak membedakan kaya miskin,
perempuan atau laki-laki, terpandang atau termarginal. Gereja hendaknya meniru perbuatan kasih Yesus itu sendiri, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Yesus itu melalui perjumpaan. Itulah pondasi kehidupan orang yang percaya, yang selalu memancarkan kasih Tuhan di tengah kehidupan yang gemerlapan ini. Kedua, timbul rasa ingin mengenal Tuhan. Perempuan Samaria adalah gambaran manusia yang terbatas mengenal Tuhan. Dia berusaha untuk mengenal Yesus lebih dekat dan itu terbukti dengan responnya. Dia mengatakan pada ayat 11, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Sangat terlihat perbedaan pengertian yang dimaksud Yesus dengan perempuan Samaria itu sendiri. Perempuan Samaria hanya mampu berpikir soal air itu tentang lahiria. Sedangkan Yesus soal air itu lebih kepada dirinya, bahwa dia adalah air hidup itu. Artinya, Yesus pembawa keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Jadi, bukannya lahiria, melainkan bersifat kekekalan. Bukankah manusia yang hidup sekarang lebih daripada logika saja memahami sesuatu hal ketimbang pada filosofisnya, sehingga sulitnya mempercayai Yesus sebagai air hidup yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal? Inilah tantangan gereja masa kini untuk membawa warga jemaat kepada Tuhan, di mana Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidupnya. Dengan arus globalisasi, manusia juga kecenderungan mengenakan teknologi canggih daripada spiritual yang hidup, sehingga sudah ada kaum muda yang tidak membutuhkan lagi air hidup itu, karena semua fasilitas sudah tersedia. Oleh karena itu, dalam khotbah ini, baiklah kita memanfaatkan teknologi canggih itu sebagai sarana untuk meningkatkan spiritualitas hidup kita. Hidup di dalam Kristus. Air hidup itu terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak akan lagi kehausan kita, tetapi kelegaan yang Tuhan telah sediakan kepada kita, yakni janjinya, keselamatan dalam dirinya telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, dialog yang membangun iman. Semakin ada sarana prasarana, semakin memudahkan dialog. Zaman Yesus tidak ada sarana prasarana secanggih sekarang. Namun salut terhadap Yesus yang mampu berdialog dengan perempuan Samaria. Apa rahasianya? Saudaraku, dalam dialog tidak ada merendahkan orang lain. Sifatnya equal, setara. Yesus adalah Tuhan yang turun menjumpai perempuan Samaria. Dalam posisi perempuan Samaria, Yesus menghargainya sebagaimana dia adanya. Demikianlah sebaiknya kita mampu berdialog kepada siapa saja untuk mencapai tujuan yang amat baik, yakni keselamatan Tuhan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bila diperhatikan, sudah jarang orang tua berdialog dengan anak-anaknya tentang air hidup. Demikian juga pasangan suami istri sudah jarang. Sama halnya dengan sesama kita. Oleh karena itu, dalam khotbah ini, marilah kita merubah kebiasaan kita
dari yang tidak menggunakan dialog menjadi menggunakan dialog kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Lewat dialog, maka semakin mereka, orang lain tertarik akan air hidup, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang membawa keselamatan. Apalagi sekarang ini fasilitas sudah memudahkan kita untuk berdialog. Marilah kita terpanggil untuk melakukan dialog itu dengan tentu sikap kita yang rendah hati, ramah, equal atau setara terhadap orang lain yang belum mengenal Yesus. Air hidup itu, agar air hidup itu dimiliki dalam kehidupan orang yang sedang berjumpa dengan kita. Baiklah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lakukan memperkenalkan Yesus kepada sesama kita, bahkan yang belum percaya kepadanya, melalui karakteristik kita yang dimana orang menjadi simpatik dengan kehadiran kita, tidak menolak. Inilah misi kita, yakni air hidup itu di dalam diri Yesus Kristus hendaknya terus terpancar dalam diri kita, bahkan orang lain yang kita jumpai, sampai kepada kehidupan yang kekal, dimiliki oleh kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita bermisi untuk menyampaikan kabar baik. Yesuslah air hidup itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hidup di dalam Yesus sebagai air hidup itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar, di mana Engkau memberikan keteladanan bagi kami untuk menyampaikan misi keselamatan itu kepada orang lain.
melalui perjumpaan yang penuh kasih, yang rendah hati, yang ramah, yang menganggap orang lain itu setara. Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala mendorong kami untuk dapat melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Agar semakin banyak orang percaya kepadamu bahwa Engkau adalah air kehidupan yang tidak pernah berhenti, mengalir, memberkati kehidupan orang-orang yang percaya. Berkati hidup kami Tuhan, tolonglah kami untuk berani melakukan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit kami rasakan saat ini. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat kami galau, susah, sedih, bahkan terbatas gerak kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar firman yang kami dengar ini bukan hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan. Dalam Yesus Tuhan kami. Amin.